Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang menceritakan keadaan masa depan yang akan hancur karena serangan dari alien yang datang ke bumi. Dan karena kondisi sudah tidak terkendali, maka manusia dari masa depan datang ke masa kini untuk meminta bantuan agar dapat mengalahkan alien-alien yang makin tak terkendali. Yang mana hal ini membuat kericuhan di seluruh dunia. Film dirilis pada tahun 2021, diperankan oleh kakak sepupu saya yaitu Chris Pratt sebagai pemeran utama, yaitu Dan Forrester, di mana ia akan ditugaskan bersama manusia lainnya untuk pergi ke masa depan agar dapat membantu mengalahkan para alien yang menginvasi bumi dan menyelamatkan peradaban manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go. Film dibuka dengan orang-orang yang jatuh dari langit dan nampak keadaan kota yang sangat hancur layaknya terkena bencana atau musibah. Kemudian film mundur ke 28 tahun sebelum kejadian tersebut atau masa sekarang, yaitu tahun 2022. Di mana sang pemeran utama yaitu Dan Forrester yang baru saja pulang ke rumahnya, dan ternyata di rumahnya sedang diadakan pesta untuk menyambut hari Natal. Dan adalah mantan seorang kapten tentara dan pernah menjadi seorang komandan dalam memimpin pasukan khusus Amerika di Irak. Dan kini ia telah pensiun dan sekarang ia sedang melamar sebuah pekerjaan menjadi seorang guru sains di sebuah sekolah. Namun, melihat latar belakang pendidikan dan karirnya sebagai tentara, ia pun ditolak oleh sekolah tersebut. Padahal, Dan Forrester ini diketahui ahli dalam bidang saintis. Terbukti hal tersebut turun kepada anaknya yang bernama Murray Forrester. Kemudian, Dan yang kecewa pun duduk bersama putrinya, menonton pertandingan sepak bola di tengah-tengah pesta yang diadakan di rumahnya. Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba di tengah pertandingan muncul beberapa orang dari balik sebuah asap, lengkap dengan senjata yang mereka bawa. Mereka semua membuat gempar seluruh dunia dengan pesan yang mereka sampaikan, yaitu adalah mereka datang dari masa depan, tepatnya pada tahun 2050, dan mereka menyampaikan bahwa bumi akan hancur pada 30 tahun ke depan, yang diakibatkan oleh invasi dari kelompok alien. Mereka membutuhkan bantuan dari penduduk masa kini karena mereka telah kehilangan banyak pasukan untuk melawan alien tersebut. Sontak hal itu membuat seluruh negara bahu-membahu untuk membangun seluruh fasilitas agar dapat pergi ke masa depan untuk berperang. Namun hal itu juga membuat kerusuhan dari kalangan masyarakat dikarenakan bukan hanya tentara yang dikirim ke masa depan, melainkan seluruh masyarakat. Dan resikonya adalah hanya sebagian kecil dari mereka yang akan berhasil kembali dengan selamat. Kemudian scene kembali kepada sang pemeran utama, di mana sang anak terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dan ia juga sulit bernafas. Lalu ia pun menenangi anaknya agar sang anak dapat bernafas dan melanjutkan tidurnya. Dan kini telah menjadi guru sains di sebuah sekolah menengah atas. Namun, para murid nampak tidak tertarik dan sangat lemas untuk belajar. Dan hal ini diakibatkan karena kerabat atau saudara, bahkan orang tuanya ikut diberangkatkan ke masa depan untuk berperang. Seakan-akan mereka nampak kehilangan masa depannya. Dan pun tak habis akal, ia mencoba bertanya kepada siswanya untuk hal apa yang menarik untuk dibahas agar siswanya semangat. Namun tetap saja mereka nampak lesu. Akan tetapi ada satu murid yang antusias bernama Martin. Ia ingin sekali membahas perihal keadaan gunung purba di bumi ini. Namun Dan enggan membahasnya karena ia menganggap hal itu sudah terlalu sering untuk dibahas. Tak selang lama handphone milik Dan berbunyi, dan ternyata itu adalah panggilan tugas untuknya agar ia berangkat ke masa depan untuk berperang. Ia pun segera ke markas militer untuk melaporkan dirinya. Di sana ia diidentifikasi apakah ia dapat memenuhi syarat agar bisa dapat berangkat ke masa depan. Dan pun dipasangkan sebuah alat di tangannya, dan alat itu yang akan berfungsi agar ia dapat pergi ke masa depan.
Dan di sini juga terkuak bahwa Dan akan meninggal pada tahun 2030 dan itu adalah syarat untuk pergi ke masa depan. Mengapa demikian? Hal itu menjadi syarat agar mencegah terjadinya time paradox dan ia tidak dapat bertemu dengan dirinya di masa depan. Setelah itu, Dan diberikan waktu 24 jam untuk mempersiapkan segalanya sebelum ia berangkat. Dan pun pergi menemui sang istri untuk bilang bahwa ia akan diberangkatkan ke masa depan. Sang istri adalah seorang psikolog bagi para orang-orang yang berhasil selamat dalam misinya, namun memiliki trauma berat setelah berperang melawan alien. Tahu resiko yang akan dihadapi oleh sang suami, sang istri melarang Dan untuk pergi. Namun karena Dan telah dipasang alat, ia tak bisa pergi kemana-mana. Karena dalam alat tersebut sudah ditanam alat semacam GPS untuk melacak keberadaan Dan. Sang istri tahu siapa orang yang dapat melepaskan alat tersebut dari tangannya. Orang itu ialah ayah Dan. Dan enggan menemui sang ayah karena ia memiliki hubungan yang buruk dengan sang ayah karena ayahnya dulu pergi meninggalkannya dan sang ibu ia saat kecil. Namun karena bujukan sang istri dan demi masa depan Muri anaknya, ia pun pergi menemui sang ayah. Ayah Dan juga ternyata adalah pensiunan seorang tentara dan ia juga memiliki lahan yang sangat luas. Ia juga memiliki hangar pesawat dan tentu saja memiliki banyak sekali pesawat terbang dari berbagai jenis. Ayah Dan juga seorang ilmuwan yang mana kepintarannya turun kepada anaknya dan cucunya. Dan pun mencoba untuk membujuk ayahnya untuk membantunya lepas dari alat di tangannya. Namun lagi-lagi karena ia masih merasa memiliki rasa dendam kepada ayahnya, mereka berdua malah beradu mulut. Dan pun pergi meninggalkan sang ayah dengan alat yang masih terpasang di tangannya. Ia pun pulang ke rumah dan meminta maaf kepada sang istri. Ia tidak berhasil melepas alatnya. Sang istri pun memaafkannya dan berkata kepada Dan bahwa ia harus menemui anaknya Muri sebelum ia berangkat. Muri sedang berada di belakang rumahnya dan pun menemuinya. Ia pun meminta maaf kepada Muri dan berjanji akan pulang dan Muri pun dengan sedih melepaskan ayahnya untuk pergi. Dan pun pergi ke base camp untuk melakukan pelatihan sebelum berangkat perang. Ia dan orang lain yang dikirim ke masa depan akan ditugaskan selama 7 hari dan akan dipulangkan setelah tugas mereka selesai. Mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu D-Force dan Air Force. Dan masuk ke regu Air Force, di mana regu ini adalah regu yang ditugaskan sebagai regu riset untuk mendapatkan ilmu dari masa depan agar dapat dibawa ke masa sekarang. Di regu tersebut terdapat seseorang yang telah dikirimkan 2 kali ke masa depan dan ia berhasil selamat dan kini adalah tur ketiganya. Pria itu bernama Dorian. Dan pun memiliki seorang teman bernama Charlie. Ia adalah seorang ahli ilmu bumi dan atmosfer. Mereka akan melawan alien yang memiliki nama panggilan yaitu Landak Putih. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka semua termasuk Dan pergi ke masa depan dengan melalui sebuah portal. Kemudian scene di awal film pun diperlihatkan. Mereka semua seharusnya tiba di tepi pantai Miami, namun dikarenakan ada kesalahan teknis, mereka langsung tiba di tengah-tengah kota. Dan karena hal itu pula, banyak yang tidak selamat karena jatuh langsung ke tanah. Beruntung kelompok Dan selamat. Sesampainya di sana, mereka terhubung dengan markas pusat yang dipimpin oleh seorang kolonel wanita. Dan yang memiliki pengalaman perang dipilih menjadi komandan regunya. Mereka ditugaskan untuk menyelamatkan bawahan dari kolonel tersebut di sebuah laboratorium di tengah kota. Sebelum pasukan pesawat menghancurkan kota untuk membasmi Landak Putih. Dan pun segera memimpin regunya menuju laboratorium dengan waspada dan nampak keadaan kota yang sangat hancur akibat invasi Landak Putih. Namun sayang, setelah sampai laboratorium, para anak buah sang kolonel telah tewas dibunuh oleh Landak Putih. Sang kolonel pun segera memberi perintah untuk menyelamatkan sebuah sampel yang tersisa dalam ruangan laboratorium dan mereka harus bergerak cepat sebelum Landak Putih kembali datang. Dan meminta 2 orang yaitu Norah dan Kowan untuk pergi ke atas gedung untuk mengawasi sekitar apabila Landak Putih tiba.
Di tengah-tengah operasi, Dorian yang telah 2 kali melakukan tur mengambil sebuah cakar dari landak putih yang tertancap di salah satu badan korban. Operasi pun berlanjut dan berhasil menemukan sampel yang diminta oleh kolonel dan segera pergi dari tempat tersebut. Dan dari pantauan Norah dan Cowan, mereka melihat landak putih yang sedang mendekat. Dari pihak markas telah mengirimkan pesawat yang akan menghancurkan kota, sehingga Dan harus bergegas memerintahkan regunya untuk bergerak cepat. Mereka hanya punya waktu selama 6 menit sebelum pesawat itu tiba. Ketika sedang menyusuri tangga untuk turun, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan landak putih. Dan pun berhasil mengalahkan satu dari landak putih dengan bantuan dari Dorian. Landak putih memiliki kelemahan yaitu di daerah leher, dada, dan perut. Mereka pun diperintahkan untuk menjauh dari asap merah karena itu adalah target dari pesawat. Dan naas, jemputan mereka juga berhasil dikalahkan oleh landak putih yang membuat keadaan makin menegangkan. Yang membuat landak putih berbahaya ialah mereka dapat mengeluarkan semacam duri dari ekornya seperti menembakkan peluru. Dan pun memerintahkan regunya untuk mengikutinya melalui atas terowongan. Namun sayang, salah satu dari temannya yaitu Cowan terjatuh dan membuatnya terluka. Dan akhirnya Cowan dan Norah mengorbankan diri mereka agar rekannya yang lain selamat. Dan mereka pun mati akibat bom yang diletakkan oleh pasukan pesawat bersama landak putih. Singkat cerita, Dan terbangun di sebuah tempat perawatan medis dan ia melihat Charlie yang juga selamat. Mereka ternyata berada di salah satu base camp yang berada di Dominika. Dan Doriah juga berhasil selamat, namun rekan-rekannya yang lain harus tewas akibat bom yang diletakkan oleh pesawat. Doriah menyalahkan Dan karena ia milih menolong Cowan terlebih dahulu sehingga itu menghambat lari mereka. Doriah juga berkata bahwa hal yang dilakukan mereka itu hanya akan sia-sia. Dan berkata bahwa untuk apa jika hal itu sia-sia, Doriah mau pergi tur 3 kali dan mengambil sebuah cakar milik landak putih. Doriah berkata bahwa ia mengambil cakar ini untuk mengingat untuk apa ia pergi ke tempat ini, yaitu ia tidak ingin mati sia-sia karena ia tahu ia akan mati 6 bulan lagi karena penyakit kanker. Di tengah-tengah perselisihan, Dan dipanggil oleh sang kolonel, sedangkan Doriah dan Charlie akan kembali tugaskan ke lapangan. Sontak, Dan menitipkan Charlie kepada Doriah. Dan pun pergi menemui kolonel, yang ternyata sang kolonel bernama Murray Forrester atau anak dari Dan. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat dan cerdas, yang membuat Dan sangat bangga kepadanya. Namun, nampak raut wajah yang kecewa terhadap ayahnya. Murray juga menyampaikan bahwa ia memiliki alasan untuk membawa ayahnya atau Dan ke tempatnya saat ini. Ia akan memberitahu pada saatnya tiba. Lalu Murray mengajak Dan untuk pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat dari sarang atau pusat dari landak putih, yaitu betina landak putih berada di tempat ini. Dan dari tempat ini pula para ilmuwan mengira landak putih berasal. Seperti semut atau lebah, betina ini hanya ada 1 dari jutaan atau bahkan miliaran landak putih yang ada. Dan dari segi fisik, betina lebih kuat dibandingkan landak putih jantan. Sehingga Murray berencana untuk menjadikannya bahan eksperimen penelitiannya, agar ia dapat menemukan sebuah serum atau seperti vaksin untuk melumpuhkan semua landak putih yang berada di bumi ini. Namun sebelum itu, mereka harus menangkap sang betina itu terlebih dahulu. Dan diperintahkan untuk tetap berada di atas helikopter, dan yang lainnya akan masuk ke sarang betina termasuk Murray. Namun setelah sampai di bawah, Murray dan pasukannya nampak kewalahan untuk melawan betina tersebut. Dan hal itu tentu saja tidak dibiarkan oleh Dan. Ia pun segera menyusul Murray dan para pasukannya. Dan karena sang betinanya berhasil ditangkap, hal itu sontak membuat para jantan mengejar mereka karena insting yang sangat kuat di antara mereka. Beruntung, Dan berhasil selamat bersama Murray dan sang betina terlebih dahulu telah dibawa dengan helikopter. Murray menembakkan sebuah flare untuk tanda agar mereka dijemput.
Dan saat menunggu helikopter terjadi percakapan di antara keduanya yang membuat mereka bertengkar kecil. Yaitu ketika Den bertanya kepada Muri tentang bagaimana keadaan ibunya dan apa yang terjadi sebelum ia meninggal. Muri berkata bahwa Den pergi meninggalkan Muri dan ibunya, sama seperti ayah Den dulu pergi meninggalkannya. Muri memberitahu bahwa Den meninggal karena kecelakaan mobil, dan karena semua hal itulah Muri merasa kecewa dengan ayahnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di markas besar dan pusat penelitian di lepas pantai Bahama, dan tempat ini pula menjadi benteng terakhir bagi peradaban manusia. Den pergi menemui Muri untuk membantunya. Muri sedang melakukan eksperimen dengan landak putih betina yang sudah dibius. Ia mengambil DNA dari landak putih betina agar ia dapat membuat vaksin atau penangkal yang dapat membunuh betinanya sehingga itu akan membasmi semua landak putih. Dan ternyata sampel yang diselamatkan oleh Den adalah hal yang paling penting dalam pembuatan vaksin ini. 49% bond. What year specifically and what was the spread? 62% bond. Dan setelah melakukan beberapa kali percobaan, akhirnya terdapat salah satu sampel yang berhasil membunuh DNA dari landak putih betina. Dan ini adalah satu-satunya harapan agar peradaban manusia dapat bertahan hidup. Dan setelah itu akhirnya Muri memberitahu alasan mengapa ia membawa ayahnya ke sini. Ia berkata bahwa ayahnya adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Dan ia pun meminta tolong kepada ayahnya untuk membawa sampel yang berhasil membunuh landak putih betina untuk dibawa ke masa lalu atau masa di mana Den berada untuk diproduksi massal dan membunuh para landak putih dan mencegah perang ini terjadi. Dan ini hanya satu-satunya cara agar dunia kembali berjalan dengan normal. Namun karena hal itu pula masa depan yang dijalani Muri kini tidak akan terjadi karena perjalanan waktu yang tentu saja berbeda. Hal itu membuat Den tidak mau meninggalkan Muri dan ia pun akhirnya berjanji akan menyelamatkan Muri. Di tengah-tengah perbincangan Den dan Muri, landak putih betina itu pun terbangun dan ternyata landak putih jantan telah sampai di gerbang pertama markas tersebut. Terjadi perlawanan antara para pasukan tentara dan landak putih. Den dan Muri pun bergegas pergi untuk menyelamatkan sampel tersebut karena ini hanya sampel itulah penyelamat bagi peradaban manusia. Mereka berdua pun pergi menuju helikopter agar dapat pergi dari tempat tersebut. Para pasukan pun kewalahan melawan landak putih yang sangat kuat dan sangat banyak, dan landak putih betina pun berhasil lepas dari ikatannya. Gerbang untuk pergi ke masa lalu pun akan terbuka dalam waktu 6 menit lagi. Den dan Muri pun beraksi melawan para landak putih. Namun sayang, Muri terkena duri yang ditembakkan oleh landak putih betina. Dan sangat disayangkan, helikopter yang akan membawa mereka pergi diserang oleh landak putih. Gerbang waktu pun telah terbuka. Namun keadaan sangat kacau karena Muri terluka sangat parah. Ia terkena luka di bagian perutnya. Muri pun berkata kepada ayahnya untuk pergi, dan sebelum hal itu terjadi, Muri pun sangat berterima kasih dan meminta maaf kepada sang ayah. Dan pun terpaksa meninggalkan Muri di masa depan. Dan ia pun kembali ke masa sekarang dan berhasil membawa sampelnya dengan aman. Lalu ia terbangun di markas dan berkata bahwa sampel yang ia bawa harus direduksi massal dan dibawa kembali untuk membunuh para landak putih. Namun seorang wanita berkata bahwa gerbang waktunya hancur sehingga mereka tidak lagi dapat pergi ke masa depan. Dan ternyata Charlie dan Doriah juga berhasil selamat. Dan pun dijemput oleh sang istri dan pulang ke rumahnya. Dengan kecewa karena satu-satunya harapan telah sirna karena gerbang waktunya telah terputus. Muri pun menyambut dengan hangat kedatangan sang ayah. Dan pun memeluk Muri kecil dengan sangat erat. Dan saat malam tiba, Den juga berada di kamar Muri dan memerhatikan sang anak tertidur. Kemudian ia bercerita kepada sang istri bahwa ia bertemu dengan Muri di sana dan mereka berhasil membuat vaksin untuk membunuh landak putih. Namun kini ia tidak tahu caranya untuk kembali ke masa depan. Namun Den berjanji ia tidak akan patah semangat karena ia tak mau pengorbanan anaknya akan sia-sia. Sang istri dengan cerdas menemukan cara untuk mengalahkan landak putih, yaitu dengan cara membunuhnya sebelum penyerangan tiba.
Penyerangan pertama yaitu pada tahun 2048 dan mencari tempat persembunyian mereka selama ini. Dan kesulitannya adalah radar atau satelit dari bumi tidak ada satupun yang menangkap ada benda asing masuk sebelum penyerangan pertama kali tiba. Mendengar hal itu, Dan pun memutuskan untuk menemui Doria. Mengapa demikian? Karena Doria lah yang memiliki bagian dari tubuh landak putih yaitu cakar yang ia ambil pada saat tur kemarin. Setelah mendapatkan cakar tersebut, Dan bersama Doria pergi menemui Charlie yang ahli di bidang tersebut. Mereka pun mencari petunjuk yang berada di dalam cakar tersebut. Charlie menemukan sebuah abu vulkanik yang berada di cakar landak putih. Dan abu itu berasal dari Cina, bukan dari Rusia. Dan padahal penyerangan pertama kali diketahui berasal dari Rusia. Dan karena hal itu mereka membutuhkan ahli pada bidang vulkanologi. Dan pun tahu siapa orang tersebut. Ya, orang itu adalah murid dari Dan yaitu Martin, siswa yang sangat antusias terhadap Gunung Purba. Mereka bertiga, Dan, Doria, dan Charlie pergi menemui Martin. Dan pun bertanya kepada Martin bagaimana bisa makhluk yang berasal dari Rusia Utara mendapatkan abu vulkanik dari Cina. Martin pun menjawab bahwa dulu terdapat letusan purba yang berasal dari Gunung Purba, yaitu Gunung Changbai yang berada di perbatasan Cina dan Korea. Gunung itu termeletus pada tahun 946 sebelum Masehi dan kekuatan letusannya lebih besar dari 1000 bom nuklir dan abunya menyelimuti setengah dari bumi. Dan abunya kini masih bisa ditemui di pegunungan es Rusia yang terpendam sedalam kurang lebih 400 meter. Mendengar penjelasan Martin, Dan dan Charlie menyimpulkan bahwa mereka selama ini telah berada di sana dan berusaha keluar dengan cara menggali lubang dari es yang tertimbun di pegunungan Rusia. Hal itu menjawab mengapa cakar landak putih terdapat abu vulkanik yang berasal dari Cina. Dan memutuskan pergi untuk ke Rusia bersama Charlie dan Doria. Mereka pergi menemui Menteri Pertahanan Amerika Serikat agar mendapatkan izin dan tentu saja peralatan yang memadai untuk pergi ke sana. Namun, sang menteri tidak memberi izin karena ia tidak mau ambil resiko. Dan juga, Rusia adalah musuh dari Amerika Serikat. Tak habis akal, Dan pun tahu siapa yang dapat membantunya, yaitu sang ayah. Dengan menurunkan egonya, Dan menemui sekali lagi sang ayah. Ia pun berkata bahwa ia membutuhkan pesawat dan pilot untuk pergi ke Rusia untuk menemukan sarang dari landak putih. Dan dengan sangat hati, ayahnya pun memberikan pesawat kepada anaknya. Dan ia juga ikut dalam ekspedisi ini. Dan para temannya bersiap untuk pergi ke Rusia. Dan anak buah dari Muri masa depan pun ikut di dalam ekspedisi ini. Dan sudah membawa vaksin yang telah diperbanyak untuk membasmi landak putih. Mereka pun berangkat menuju Rusia. Singkat cerita, mereka menyusuri daratan es dengan menaiki jet ski. Mereka telah sampai di titik di mana seharusnya landak putih berasal. Setelah alat pendeteksi di jet ski mereka error dan udara seketika berubah menjadi sedikit lebih hangat. Dan setelah berjalan beberapa langkah, di depan mereka terdapat bongkahan es yang sangat besar. Mereka pun meledakannya. Kemudian mereka memasuki sebuah gua. Dan ternyata di dalam gua terdapat pesawat ruang angkasa yang digunakan oleh para alien. Dan terkuak bahwa landak putih bukanlah pilot dari pesawat ini, melainkan mereka adalah peliharaan para alien. Dan bumi bukanlah sasaran mereka, melainkan mereka mendarat dikarenakan kecelakaan. Dan pun menugaskan ayahnya dan Charlie untuk menunggu di luar pesawat sedangkan ia dan pasukan memasuki pesawat tersebut. Dan jika ada yang keluar selain dari mereka, maka segeralah membunuhnya. Dan akhirnya mereka menemukan landak putih bukan satu, melainkan banyak landak putih yang sedang tertidur dalam sebuah kantung. Mereka pun segera menyuntikkan vaksin tersebut kepada landak putih. Mereka pun berhasil membasminya. Namun karena jumlah landak putih yang banyak, sisa dari landak putih yang belum sempat disuntikan vaksin berhasil lolos. Dan terjadi perang di antara pasukan Dan dan gerombolan landak putih. Dan salah satu dari mereka yang lolos adalah yang paling dicari oleh Muri, yaitu landak putih betina. Dan pun segera menghubungi ayahnya dan Charlie bahwa ada landak putih yang berhasil keluar.
agar mereka bersiap untuk menembak. Dan anak buah Muri pun meminta Dan untuk keluar karena mereka akan meledakkan pesawat ini dan rela mati demi peradaban manusia. Dan Doriyah pun juga ikut bersama anak buah Muri dan memberikan cakar landak putih ke Dan. Sesampainya Dan di luar, ayahnya dan Charlie sudah tidak ada. Dan pun segera keluar dari gua tersebut dan pesawat ruang angkasa tersebut pun hancur setelah diledakkan oleh anak buah Muri. Dan setelah selamat dari ledakan tersebut, ia bertemu dengan sang ayah dan Charlie. Sang ayah berkata bahwa ada satu yang berhasil lolos, yaitu yang perutnya merah dan besar. Dan tentu saja itu adalah sang betina. Dan ayahnya dan Charlie pun mencari betina tersebut dan akhirnya mereka menemukannya. Terjadi pertarungan antara mereka dan tentu saja dimenangi oleh Dan. Setelah landak putih betina mendapatkan luka yang sangat parah, Dan pun menyuntikkan vaksin ke dalam tubuhnya. Ia pun terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Film pun ditutup dengan pulangnya Dan bersama sang ayah yang disambut oleh istri Dan dan tentu saja oleh Muri. Dan akhirnya Muri juga bertemu dengan sang kakek dan dunia pun kembali damai. Film pun selesai. Film yang sangat seru dan dari segi cerita juga sederhana, namun tetap berhasil membuat saya sebagai penonton kagum dan cukup sedih juga ketika mengetahui bahwa Muri masa depan harus mati padahal keren banget. Dan mau bagaimana lagi, itu jalan ceritanya. Dan saya menyarankan untuk semua penonton setia saya, jangan lupa untuk menonton full filmnya, karena ada beberapa bagian dari film ini yang tidak bisa saya tayangkan. Saya Rehan, pamit undur diri, salam perang masa depan.